Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz Fuad. Hari ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Oke, kemarin kita sudah selesai pelajaran PAI di bab 11, yaitu tentang tata cara bersuci. Sekarang Ustadz akan membahas tentang sholat. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Diawali dengan membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sudah pada siap? Sudah siapkah? Sudah. Kalau sudah siap, ya bisa dilihat di dalam bukunya di halaman 113. Saya akan membahas tentang sholat. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka halaman 113-nya tentang sholat. Oke, kita mulai ya. Oke. Dalam sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salam adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Dan orang yang tidak sholat berarti ia telah merobohkan agamanya. Salat merupakan ibadah yang pertama yang akan diperhitungkan di hari kiamat. Bagi orang yang salatnya baik, maka baik pula semua amalnya. Supaya salat kita benar dan baik, maka kita harus mengetahui gerakan salat yang baik dan benar itu seperti apa. Mari kita pelajari bersama. Itu ya penjelasan dari salat. Pengen video untuk pergerakan sholatnya? Ustadz akan memberikan video pergerakan sholat ya, dalam video Upin Ipin. Mohon diperhatikan ya, dengan sebagai berikut. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca niat. Masya Allah, bagus. Bacakan niat solat subuh. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'ah raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya. Solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah. Masa ni niat dalam hati. Sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya,
Baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selepas doa iftitah, baca Surah Al-Fatihah. Ipin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian, terus duduk di antara dua sujud. Bacaannya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas tu, sujud lagi sekali. Bacaannya sama macam sujud pertama. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar Ustaz baca. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya. Di rakaat terakhir nanti, kita kena baca tahiyat akhir. Upin, baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bagus. Kita akhiri solat kita dengan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ingat, solat sah jika sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Terima kasih pada semua yang sentiasa
Gimana videonya? Pasti seru kan? Nah, Ustaz akan membahas kembali ya dalam video tersebut ya. Tadi video tersebut, tadi ada niat. Ada niatnya ada berapa dalam menunaikan sholatnya? Ada 5. Yaitu pertama subuh, ya. Kedua zuhur. Ketiga asar. Keempat maghrib. Yang kelima isya. Oke, masing-masing tersebut dia ada waktunya loh. Ya, untuk subuh bisa bertepatan dengan 3:30 untuk menunaikan sholat subuh. Ya, untuk zuhur di siang hari dalam melakukan sholatnya. Nah, untuk asar itu pada sore hari. Oke, untuk maghrib itu menjelang malam. Ya, menjelang malam dalam menunaikan sholat maghrib. Untuk isya itu untuk sholat malam. Ya, menjelang malamnya. Oke, itu untuk niat. Ya, selanjutnya Ustaz akan melanjutkan peragaan. Tadi ada peragaannya dan beserta dengan bacaannya. Ya, pertama berdiri tegak posisinya. Ya, tidak goyang-goyang. Posisi badan kita tidak goyang-goyang ya. Posisinya harus tegak. Nah, berdiri dalam sholat hukumnya wajib bagi yang mampu, yaitu berdiri tegak ke arah kiblat. Oke, matanya bertunjukkan ke bawah, ya, tidak ke depan posisinya. Terus juga bagi yang sakit dan tidak bisa berdiri sama sekali, diperbolehkan duduk atau berbaring. Itu untuk berdirinya. Selanjutnya yang kedua yaitu takbiratul ihram. Ya, kita Allahu Akbar. Nah, tadi video tersebut ada ya bacaannya juga ya. Pas setelah takbir Allahu Akbar. Ya. Nah, untuk takbiratul ihram pengertiannya mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga. Ya, nih seperti ini nih. Ya, sejajar di membahu, di telinga. Oke? 2 tangan karena Ustaz megang buku ya, di tangan. Juga telapak tangan diarahkan ke kiblat. Ketika takbiratul ihram dibaringi niat salat yang akan dilakukan, bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Allah di dalam hati, aku niat sholat titik-titik, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dengan bahasa Indonesia. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk niatnya saja. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, berdiri bersedekap. Ya. Nah, posisinya sudah, lalu berdiri dengan bersedekap. Gerakan berdiri bersedekap yaitu meletakkan kedua tangannya di atas dada atau di atas pusar tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri. Ketika berdiri sambil membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah pendek dalam Al-Quran yang sudah dihafal. Itu bertiga. Selanjutnya yang ketiga. Yang tadi ketiga, sekarang keempat, itu ruku. Ya. Gerakan ruku yaitu gerakan membungkuk badan dengan lurus, tangan memegang lutut, pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Nah, itu bagian ruku. Selanjutnya iktidal. Gerakan iktidal yaitu bangun dari ruku
berdiri tegak dan tangan diletakkan di samping. Nah, di samping. Kanan dan kirinya tangannya di samping, tidak digoyang-goyangkan tangannya. Oke. Selanjutnya ke sujud. Gerakan sujud yaitu menempelkan dahi, kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut dan jari kaki menyentuh lantai. Nah, kaki menyentuh lantai. Selanjutnya duduk di antara dua sujud. Gerakan duduk di antara dua sujud ya ini duduk di atas telapak kaki, duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai dan telapak tangan diletakkan di atas paha. Yaitu duduk di antara dua sujud. Selanjutnya duduk tasyahud awal, yaitu gerakan duduk tasyahud awal, yaitu duduk sama dengan duduk di antara dua sujud. Selanjutnya, duduk tasyahud akhir. Gerakan duduk tasyahud akhir yaitu seperti duduk tasyahud awal. Bedanya pada tasyahud akhir telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat diletakkan di lantai. Nah, lalu salam. Gerakan salam yaitu menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang, sampai membaca salam dan menoleh ke kiri sampai pipi kiri terlihat dari belakang sambil membaca salam. Nah, itu pergerakan dalam sholat, ya. Dan intinya dalam pergerakan sholat itu harus benar. Ya, tadi Ustadz sudah mencontohkan video tersebut dan Ustadz sudah menjelaskan tersebut, ya. Terus juga nanti kalian mencontohkan kembali di rumah masing-masing, ya, pergerakan sholatnya seperti apa dari awal hingga akhir, ya. Hanya ini saja untuk pelajaran PAI. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami dalam pelajaran PAI. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.